Entah misalnya, berondongnya tuh kayaknya tantenya yang duitin, misal, ya kan, stigma yang biasa kayak gitu. Atau mungkin di ini sebuah didukunin kali. Ya, tuh. Maksudnya kayak selalu negatif jadinya kan stigmanya. Jadi ada anggapan tuh tante itu stigmanya di orang-orang haus akan seks. Tante janda gitu kan kayaknya, wah pasti dia cari-cari gitu kan. Sementara Duda nggak ada stigma yang semiring janda kan. Janda gitu. Emang perempuan sepertinya memang mengalami. Minal aidin wal faizin. Tante punya cerita. Udah lama kita nggak ketemu sama tante, kangen banget ya. Dulu ini mau ngapain nih kita sesi ini? Sekarang ini kita tuh kita ngebahas apa? Karena gini Tan, banyak stigma di masyarakat tuh ya, di orang-orang tuh. Tante tuh yang beginilah, begitulah, yang suka inilah, suka itulah, banyak maunya lah, sibuk bla 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 macem-macem deh. Kita pengen konfirmasi. Oh, ini ya yang pastinya ada contoh-contoh lah di luaran sana, tapi kita bawa di sini supaya semuanya clear. Jadi nggak ada anggapan ini itu. Prasangka. Iya. Tapi kalau bener nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, itu tergantung yang menikmati. Waduh. Yang pertama nih, kita tadi ya pokoknya kalau nanti ada aku bilang satu stigma di masyarakat, bener atau enggak, tante langsung tangkis. Oh, kalau bener nggak usah ditangkis. Kalau bener nggak usah tangkis, terima aja. Terima aja. Ya. Terimanya gimana terimanya? Gimana ya? Waduh. Itu sering saya lihat itu cara-cara itu. Cara-cara hap itu sering. Oh iya. Kalau bener di hap. Oke. Kalau salah ditangkis. Masukin mulut atau masukin hati. Oke. iya. Masukin mulut atau masukin hati. Iya. Tampak berkeringat ini host hari ini ya. Ya, oke. Stigma masyarakat tentang tante. Yang pertama, Ebor. tante tuh girang nggak sih? Tangkis. Oh, tangkis. Om boleh senang, tante boleh girang. Om boleh senang, tapi- tante boleh girang. Tapi konteks girang itu sebenarnya yang ada di orang-orang tuh kayak gimana sih kalau tante lihat tuh? Kalau girang biasanya Emang berasosiasi girangnya tuh miring ya nggak sih? Padahal kayak girang sebenarnya kan suka ya bahagia. senang-senang. Maksudnya sebenarnya kita kan harus mengupayakan Betul. bahagia lepas dari mau umur berapa aja ya. Maksudnya mau kita baru masih remaja, dewasa, Iya. matang, nggak bilang tua ya. Ya. Matang, maksudnya kayak kebahagiaan kan harus diupayakan terus ya. Maksudnya nggak iya. bergantung sama orang lain atau konstruksi sosial yang dibikin di luar gitu. Dan sebenarnya malah karena si tante biasanya semakin tua semakin tahu apa yang dimaui gitu Iya, loh. iya. Termasuk juga apa Lebih yang tahu. membuat girang, senang atau bahagia, biasanya udah lebih tahu ilmunya lah. Ya nggak? Yaitu asupan gizi tante. Oh, Iya. Tapi biasanya kenapa ininya apa namanya girang itu kayak gimana sih kalau di masyarakat tuh kayaknya? Kalau lah gimana dong masyarakat? Ya gimana bagaimana masyarakat mewakili masyarakat? Ngeliat Girang aja gimana? yang Girang masyarakat gimana? yang Gimana? goda-godain gitu. Oh, oke, Harus oke, nggak oke. ada Kayak nggak ada nakal gitu ya? suaminya gitu. Kayak nakal Nggak gitu. ada. Nakal lah pokoknya. Colek-colekan tiba-tiba. Kalau di film kan kedip-kedip mata gitu ya. Mungkin kelilipan loh, salah sangka. Sebenarnya nggak kedip-kedip mata, sebenarnya kelilipan. Itu yang atas kedip, yang bawah juga. mulutnya? Ya, oke. Kenapa itu bisa muncul ya? Mungkin karena stigmanya sih. Aku rasa konstruksi sosial adalah kalau tante tuh biasanya karena lebih tua, jadi kayak butuh lebih kayak disalahpahami. Itu termasuk juga stigma sih yang beredar karena kan Terus apalagi perempuan ya? perempuan gitu. Apalagi stigma lebih perempuan matang gitu. Karena kan biasanya kalau perempuan matang entah dia kayak misalnya sudah kembali sendiri misalnya. Iya. Tante janda gitu kan kayaknya wah pasti dia cari-cari gitu Iya, kan. Sementara Duda nggak ada stigma yang semiring janda kan. janda Maksudnya gitu. emang perempuan sepertinya memang mengalami Kayaknya nih ini ya, kayaknya ini maksudnya- paduan dua sih. Maksudnya termasuk secara society yang nggak welcome ke
ageism, what is it? Penuaan ya. gitu Konsep kan. penuaan. Konsep penuaan tuh nggak dirayakan gitu. Biasanya tua tuh selalu sakit-sakitan, apa-apa gitu ya, yang selalu negatif, miring, ada stereotip gitu. Penuaan gitu. Jadi kalau yang nggak seperti pada umumnya yang tua itu jadi kalau misalnya tante girang nih. tante kok masih dandan misalnya, atau tante masih Tante kok suka masih baju, disco. misalnya Tante kok masih minum, tante kok masih modis misalnya, masih apa. Haus ya, minum sih. Halus ya, Mi. Jadi itu diasosiasikan ke hal-hal yang negatif. Ya tentu ada gitu. Maksudnya tentu ada deviasi ke situ, tapi nggak selalu sih. Oke. Itu yang pertama Girang berarti tadi ditangkis. Sekarang yang kedua, stigma masyarakat tentang tante adalah suka brondong. Menteganya yang banyak. Aku ada nggak keluar. Gumpul tante. diumpetin dulu. Iya, suka Simpen. brondong. Suka brondong. Ini kayaknya tangkis ya. Nggak selalu. Nggak selalu. Nggak relevan sebenarnya. Nggak relevan. Tapi kemudian Oke. kalau tante sama yang usianya lebih muda, otomatis langsung jadi highlight. Nggak lazim gitu kan. Maksudnya kayak karena dia menolak nilai-nilai yang biasa bukan nilai sih, tapi kebiasaan sebuah anomali ya, karena sebuah anomali jadinya kayaknya suka sama brondong. Tapi ini mungkin bisa juga dikaitkan sama tante-tante yang udah tahu apa yang dia mau dan lebih kayak nggak peduli sama apa kata dunia gitu loh. Tapi bukan berarti kayak ingin menguasai pasangan nggak sih? Enggak juga sih. Ya, maksudnya menguasai pasangan. ya, Maksudnya kalau lebih muda Iya, dikuasai. ada anggapan kan kayak gitu kan, lebih muda, lebih gampang nih setirnya nih. Suruh pakai baju apa aja juga mau aja. Karena nih. kita juga punya teman gitu. pacaran lama sama yang jauh lebih muda, berondong gitu. Tapi maksudnya ya sebenarnya keberondongannya jadi nggak relevan sih. Tapi begitu kita misalnya karakternya anak ini walaupun masih muda gitu, berondong, masuk kategori berondong, tapi sangat dewasa gitu. Jadi sebenarnya hubungan mereka itu langgeng itu sebenarnya nggak ada relevansi sama usia gitu. Berapa lama? Jadi kebetulan aja dia berondong gitu, tapi bukan karena keberondongannya. Itu sih. Lumayan lama, maksudnya steady relationship gitu. Kembali lagi ke kalau om-om sama yang lebih muda. Oke, kita bicara siapa, Leonardo DiCaprio misalnya, selalu pacar-pacarnya juga hampir kayak setengah umur dia gitu kan, atau mungkin lebih muda gitu. Nggak pernah jadi isu, tapi itu malah dibanggain, malah kayak gila, keren banget, jauh lebih muda gitu. Sementara tante-tante saat dia lebih muda pasti gitu, entah misalnya berondongnya tuh kayaknya tantenya yang duitin misal, ya kan, stigma yang biasa kayak gitu, atau mungkin ini sebuah didukunin kali. Ya tuh, maksudnya kayak selalu negatif jadinya kan stigmanya. Jadi tangkis banget. Waduh. Ada anggapan tuh tante itu stigmanya di orang-orang haus akan seks. Aku bilang Tangkis lah. Tangkis nggak? Tangkis sih. Tangkis ya? Mosok sih? Mosok sih. Tapi kamu tangkis, aku nggak tangkis. Kamu nggak tangkis. Oke, kita elaborate. Sama tangkis ya. Iya. Yang tangkis dulu deh, Tangkis dulu. Kenapa Udah nggak butuh atau gimana? Di usia segini tuh, di usia matang ini kita tuh kayak lebih tahu apa yang kita butuhin sama kita mau sih. Terus jadi ya itu penting, tapi kayak bukan yang paling penting. Udah gitu ya, maksudnya itu bisa dicapai dengan atau tanpa ada pasangan sih. Ya, tapi kan tetap haus seks. Pertanyaannya kan haus seks, bukan partner. Cukup lah. Cukup. Tapi kita harus sepakat juga nih, kalau haus itu yang berapa hari sekali atau seminggu berapa kali gitu kali ya. Nah itu juga normalisasi nggak sih? Maksudnya agak susah untuk agak susah. Kebutuhan orang kan beda-beda. Kayak ada yang kebutuhan makannya, kebutuhan kalori orang juga beda-beda kan. Maksudnya sama kebutuhan itu tuh. Tapi katanya kalau seminggu 6 kali itu bisa meredakan stres. Stres itu satu seminggu sekali. Kalau stres satu seminggu sekali. Kalau tiap hari kayak yang 6 hari itu apa bisa sampai ke peredaran darah sampai ke kanker. Lancar gitu ya? Iya. Kalau menurut aku betulnya tuh dalam artian gini, karena lebih nyaman sama badan sendiri dan juga lebih paham sama badan dalam artian how to get orgasm misalnya gitu, atau how to getnya sama
dan juga ya itu tadi sih lebih kayak mungkin kalau lebih muda tuh kita lebih banyak kayak malu misalnya kayak gitu kan, kayak takut mungkin. Terus juga masih di trial and error ya, mungkin masih mencoba-coba mencari cara apa yang paling pas gitu kan. Jadi semakin tua tuh udah kita lebih tahu apa maksudnya yang dituju apa dan cara menujunya kayak gitu. Jadi tapi bukannya dan biasanya juga kan kayak repress kan. Maksudnya kita tuh secara kultural tuh kan kita termasuk masyarakat yang merepress seks ya. Dalam artian seks tuh nggak dibicarakan secara terbuka. Seks tuh nggak pernah jadi topik obrolan antara orang tua sama anak misalnya, atau sex education in general lah di sekolah tuh kan nggak ini. Jadi semua pribadi tuh punya merepress seks di dalam dirinya gitu loh. Setelah lebih tua aku rasa juga jadi lebih kayak apa yang ditekan itu akhirnya akan muncrat ya. Waduh. Oke loh ya. Berarti ini di kesempatan pressure ini adalah fisika. Fisika, iya. Tapi menarik nih Tan. Seberapa penting sih buat Tante nih orgasme itu sendiri? Wah, penting sih. Apapun caranya ya. Apapun caranya. Nggak maksudnya apapun caranya itu walaupun proses dan perjalanan itu penting. Tapi tujuan kan juga penting. Gitu. Tapi physically atau mentally dong. Iya. Oh gitu ya. Wah. Di sini mereka apa? Tapi bukannya begini Tan. Ya orgasme itu penting. Tapi sorry, kalau berhubungan sama fisik ya, semakin bertambah usia, kan semakin menurun ya. Performa itu ya. Performa yang menurun dan stigma lagi nih. Kita masukkan ya. Selalu ya. Selalu. Kalau cowok kan kayaknya nggak ada masanya tuh. Ada caranya banyak. Tapi kalau yang kalau di Instagram ini, tante-tante kok malah sehat nggak sih? Bener Iya. Sama. Senang olahraga ya tante. Olahraga iya. Apa namanya? Berenang apalagi berenang. Stigma sih. Kayaknya juga termasuk. Follow-nya yang berenang. Sama fitness. Iya. Sama juga lebih ke kayak gini. Kalau misalnya lebih usia lebih tua, misalnya ada anak kan anaknya udah mulai gede tuh. Jadi distraksi-distraksi kayak gitu kan lebih kecil kan. Kalau dulu mungkin mau berhubungan gitu, terus anaknya bangun misalnya karena masih baby buka pintu atau apa, jadi distraksi itu kan juga lebih banyak kan. Kalau sekarang kayaknya lebih dipolin aja ya kan. Tapi ya juga sekali lagi tergantung sama pasangan gimana ya. Kadang-kadang kan nggak cocok tuh ya siklusnya, mungkin cowok mungkin lagi tinggi-tingginya. Mungkin kan kalau aku lihat sih cowok biasanya lebih muda lebih tinggi kan. Tapi kemudian di titik misalnya 40 ke 50 mungkin agak slowing down. Sementara di sisi perempuan kalau aku lihat lebih kayak lebih semangat gitu karena mungkin udah nggak ngurusin anak, udah nggak ngurusin kayak gitu loh. Jadi kayak nggak selalu sinkron gitu. Oke. Harus dewasa, Chan. Kalau seputar seks itu agak panjang. Panjang. Ini kayaknya semua dibahas nih. Dibahas Emang seru kayaknya ya. Kita bikin episode khusus ya. Iya. Oke lah. Oke, stigma yang selanjutnya. Stigma. Kesepian. Wah, ini. Kesepian nggak sih? Kesepian. Tangkis banget. Coba. Iya dia posting mulu Instagram. Main ya sempet sih. Yang karena sibuk Tergantung. Kalau mau sepi ya bisa. Kalau mau sepi kalau sepi pilihan sadar. Nah, pilihan sadar, tapi nggak kesepian. Maksudnya gue mau di rumah aja deh memilih gitu sepi. kan. Lagi pengen nyepi nih, lagi pengen sendirian, lagi pengen mungkin mau refleksi diri ya. Oke. Tapi kesepian sih nggak sih. Ngecas dulu lah, ngecas dulu. Lagi kesepian itu biasanya ngapain? Enggak kesepian, memilih sepi. Memilih sepi itu ngapain? Ngechat, nyari brondong. Enggak, memilih sepi malahan sendiri. DM. Waduh, males. Kalau tante N enggak gitu ya. Iya. Oke. Lanjut. Kesepian tuh bisa diatasi kan? Bisa, iya benar. Aku nangkis, dia nangkis. Sama tadi kan. Sip. Kalau sepi adalah pilihan sadar. Siap. Benar. Kalau misalkan ada brondong nih, bukan berondong sih, ya maksudnya ya cowok lah nyari tante-tante, tapi ada yang nganggap tuh
kenal sama tante gitu, high maintenance gitu. Jadi, waduh, ini wah mahal nih perawatannya nih. High maintenance. Tapi high maintenance. High maintenance gimana? Tangkis sih, enggak sih. Enggak selalu sih. Enggak selalu sih. Tapi kita tahu apa yang tadi lagi. Kita tahu apa yang kita mau dan kita suka sih. Jadi sebenarnya harga nggak relevan juga. Nggak relevan. Maksudnya bukan nominalnya. Tapi lebih ke kontennya, konteksnya, tapi bukan. Soalnya kan yang kita follow tuh kayaknya lagi di villa, terus lagi ke Eropa. Tapi itu juga mungkin selaras sama kalau kita lebih tua kan biasanya kita udah juga secara ekonomi lebih mapan, walaupun nggak selalu gitu. Jadi mungkin kalau ekonomi udah lebih mapan, otomatis kan juga kita bisa doing more things gitu ya. Mungkin yang hal-hal mungkin yang saat kita di usia awal-awal karir mungkin kita masih nabung atau mungkin kita masih struggling dengan cicilan-cicilan ya misalnya. Kalau udah lebih tua mungkin kita udah lebih lega pos-posnya mungkin. Jadi kita udah bisa melakukan hal-hal lain. Walaupun nggak itu tadi, nggak selalu yang lebih mahal bikin kita lebih senang atau lebih mahal bikin kita. Ya, ini adalah pembuka jalan untuk para brondong. Ada harapan. Ada harapan. Balik lagi. Ya. Tapi ini juga nyambung sama stigma berikutnya, boros. Boros. Tangkis apa hap? Kok nggak ada yang kita hap sih? Iya. Nggak ada yang kita boros juga semua kita nggak terlalu boros. independen ini tantenya ini. Boros juga Enggak sih. Tante idola. Boros juga tergantung ya. Iya, relatif. Sekali lagi boros kayak misalnya kita kadang-kadang boros itu juga nggak selalu ya di tertentu juga sih. Maksudnya kayak habisnya lebih kayak tertentu. karena misalnya suka makan apa gitu, lebih suka yang habisin kayak gitu-gitu, tapi lagi pengen kayak treat diri sendiri apa gimana, lagi kayak gitu-gitu. Maksudnya lebih kayak gitu sih, mungkin tapi bukan jadi sebuah ya. kebiasaan atau harus ini. Justru kayaknya makin matang lebih mikir duitnya keluar kemana gitu sih. Maksudnya kayak yang add value gitu atau lebih kayaknya itu memang lebih ke kebutuhan ya, bukan cuma keinginan doang ya. Gue pengen ini beli enggak ya, tapi memang mikirin butuh ini. Oke. Terus lanjut. Yang selanjutnya ini yang nomor berapa tadi? Kayaknya kebanyakan yang ketangkis ya. Seksi. Hap deh. Hap. Ini kayaknya sih lebih ke butuh pembuktian ya kali ya. Makasih dong, makasih gitu. Seksi gimana nih? Seksi itu kan bener ya, melekat ya. Seksinya lebih ke inner atau mungkin lebih kalau fisik mungkin arguably lah ya. Kalau fisik kan sama maksudnya kita pun maksudnya tapi lebih nyaman sama diri mungkin. Merasa lebih tersanjung misalnya ada yang ngomong seksi atau ngebahas keseksian itu tapi nggak dilekatkan nama fisik sebenarnya. Emang seksi menurut jadi misalnya kayak menurutku pribadi aja ya, cowok itu seksi bukan yang badannya bagus gitu. Jadi lebih kayak sapio ya. Sini kamu sapio ya? Aku sapio banget. Jadi kamu kayak sapio seksual nggak sih? Sapio seksual apa? Sapio seksual suka sapi. PMK nggak? PMK sih. Sapinya nggak PMK kan? Sapio seksual jelasin ya, bisa terstimulasi secara seksual atau tertarik banget itu karena intelektual, maksudnya bukan something yang physical gitu. Jadi misalnya nih orang ini yang ini banget sama passionnya atau diajak ngobrol nyambung banget apa yang gimana, nah itu tuh menurutku bisa seksi banget. Atau dia benar-benar kayak fokus sama passionnya terus kayak karyanya yang gitu bisa kayak daripada misalnya badannya bagus banget tapi diajak ngobrol nggak nyambung, nah itu langsung itu malah bisa kita nggak bagus ya, nggak bagus nggak masuk kriteria. Nggak bagus, udah nggak intelek. Apa sih? Ini humble brag, ini waktunya kita muji-muji mereka ya. Harus balik. Tandanya. Itu tandanya. Ya kalian masih ada harapan lah. Gitu banget. Tapi jawabnya ya kalian masih ada harapan. Adalah ya. Tapi percaya sih, bener sih kalau seksi itu bukan dari fisik aja ya. Itu kalau lu ngeliat seksi itu masih fisik sih. Masih fisik sih. Kombinasi ya. Tante didakwa seks itu pasti seneng sih. Iya. Karena itu dakwaan yang menyenangkan. Dakwaan yang menyenangkan karena itu pasti seneng berarti dibilang seksi. Kalau aku sih suka. Kalau menurut aku itu apresiasi ya. Mungkin buat beberapa kayak itu kayak apa namanya kayak merendahkan, tapi buat aku sih itu sebenarnya itu empowering sih.
Iya sih, empowering as long as nyaman ya. Dengan Ya itulah. Tadi hub ya, tadi hub ya. Hub, satu-satunya yang di hub ya. Hub dan terima kasih. Seks ya, ternyata jadi jawaban semuanya. Oke. Jadi kesimpulan berarti stigma di masyarakat ya nggak semuanya benar ya. Stigma di masyarakat nggak semuanya benar dan kalaupun benar, tapi ada sisi-sisi lain lagi yang bisa disampaikan. Oke, kita seksi, tapi seksinya begini loh. Bukan seksi secara fisik aja nih. Tapi seksi secara di fisik dalam juga, tuh mungkin bisa juga karena berarti kalau kamu udah berumur masih seksi berarti menunjukkan ada komitmen yang pasti kan akan olahraga dan diet. Jadi seksi di usia lebih tua tuh lebih challenging loh daripada jadi seksi di usia 20-an. Karena kan metabolisme lebih lambat, terus udah mulai juga mungkin kulit juga udah mulai mengendur ya kan. Jadi kalau masih seksi di usia tante tuh berarti adalah sebuah kerja keras. Siap. Tepuk tangan deh. Tante Sofia. Tan, buat kesimpulan nih, ngadepin kalau kita sebagai tante-tante atau sebagai orang yang menghadapi stigma di orang-orang tuh gimana sih, Tan? Sebenarnya sih ya bebas aja sih yang mau pasang stigma gitu, maksudnya cuman cara kita ngeresponnya aja, karena kan sebenarnya kita nggak perlu ngerasa terganggu kalau misalnya kita sendiri tahu kita nggak begitu misalnya. Gitu kalau gimana ngadepinnya gimana? Ngadepinnya Wallace aja sih. Wallace coy. Si paling Wallace. Kampina. Gimana lagi Kak? Kalau ganggu berarti there's something wrong gitu. Maksudnya kalau sesuatu stigma itu mengganggu kamu berarti kamu setengah mengamininya gitu. Kayak misalnya berarti ada kebenaran dari stigma itu yang mengganggu kamu gitu. Jadi ya personal ini sih pilihan-pilihan personal sih akhirnya gitu. Tapi ya nggak perlu kemudian jadi terpuruk karena stigma sih, santai aja juga sama ya. Karena kan maksudnya yang stigma orang atau pandangan orang di luar kita tuh kan di luar kontrol kita ya, kita bisa kontrol ya. Nggak bisa kontrol ya. Mendingan kita ngurusin apa yang bisa kita kontrol aja, which is reaksi kita gitu kan. Maksudnya ya udah urusin. Itu tadi stigma tante bersama Tante Punya Cerita.